Itu Pak. Baik, izinkan saya untuk merekod kuliah kita pada hari ini. Hasil recording ini saya akan unggah di dalam YouTube sehingga Anda bisa membaca pada kesempatan lain. Saya tidak akan men-share materi di dalam Google Classroom atau lainnya, biar Anda nanti melihatnya langsung. Uh, Pada hari ini saya akan membahas mengenai konseptualisasi paradigma ilmu pemerintahan. Jadi saya akan membahas mengenai konsep-konsep dasar di dalam paradigma ilmu pemerintahan. Baik, pada minggu lalu introduction saya sudah menyampaikan kenapa di dalam studi pada program studi ilmu pemerintahan kita harus belajar mengenai filsafat ilmu pemerintahan. Dan di situ juga saya menjelaskan kepada saudara bahwa di dalam filsafat ilmu pemerintahan itu kita juga perlu mempelajari, perlu mendalami terkait dengan cabang-cabang dari filsafat ilmu pemerintahan. Nah, pada hari ini, melanjutkan pada kuliah yang lalu, saya akan mendiskusikan dengan Anda terkait dengan konseptualisasi dalam paradigma ilmu pemerintahan. Artinya, dalam pandangan ilmu pemerintahan, bagaimana cara berpikir dan lain-lain terkait dengan konsep-konsep dasar di dalam ilmu pemerintahan mesti Anda pahami dalam studi filsafat pemerintahan. Demikian. Baik, saudara-saudara mahasiswa, izinkan saya untuk share screen. Ya. Dan dipastikan setelah perkuliahan Anda diminta oleh saya agar Anda mengunggah materi yang Anda tangkap, resum yang Anda tangkap dari materi pada kuliah hari ini. Baik, saudara-saudara mahasiswa, kalau berbicara mengenai konseptualisasi dan paradigma pada studi ilmu pemerintahan, itu mengandung makna sebetulnya konseptualisasi adalah proses melalui mana kita mendapatkan konsep, kita mendapatkan teori. Tentu saja dalam ilmu pemerintahan. Kalau berbicara mengenai paradigma, itu sebetulnya berkaitan dengan bagaimana kita berpikir, ilmuwan berpikir, ya, ilmuwan punya pandangan terhadap ilmu pemerintahan. Dengan demikian maka ketika kita mendiskusikan mengenai konseptualisasi dan paradigma ilmu pemerintahan, itu sebetulnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang dasar terkait dengan ilmu pemerintahan dari pandangan-pandangan keilmuan, dari cara berpikir keilmuan. Kesannya memang sangat teoritis, betul, karena kita sedang belajar theoretical, belajar teori, belajar konsep-konsep dasar dalam ilmu pemerintahan dilihat dari kacamata filsafat pemerintahan. Begitu. Saudara-saudara mahasiswa, tadi saya katakan ada dua hal yang akan kita diskusikan, konseptualisasi dan paradigma di dalam ilmu pemerintahan. Ya. Hakikat atau makna dari konseptualisasi itu bisa diartikan sebagai pencarian atau mencari tahu atau bagaimana menentukan atau bagaimana menemukan ya konsep-konsep dasar dari ilmu pemerintahan dengan melihat pada ciri-cirinya. Di awal saya mengatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu dalam arti luas. Tapi kalau dibuat cabangnya, saya mengatakan pada saudara, ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu sosial. Karena kalau pembagian ilmu secara luas, sebetulnya ada yang disebut dengan humaniora dan sejarah, ada yang disebut dengan ilmu eksakta atau ilmu alam, ya. Ada yang disebut dengan ilmu sosial. Ilmu pemerintahan merupakan cabang dari ilmu sosial. Nah, konteks inilah bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu, gitu kan, maka di situ adalah ada konsep-konsep dasar, ada teori-teori dasar. Tapi untuk mendapatkan itu, ya, ada satu proses
namanya proses menteorikan, namanya proses mengkonseptualisasikan, gitu kan. Dilihat dari ciri-cirinya sebuah teori atau konsep dalam ilmu pemerintahan. Nah, kalau berbicara konseptualisasi, jadi pemaknaan tadi, kalau Anda mendengar kata gedung, Anda mendengar kata kursi, Anda mendengar kata gedung DPR, Anda mendengar kata bupati, wali kota, pembangunan, undang-undang, itu kan name, itu kan nama. Nah, dalam bahasa ilmu yang saya sebutkan tadi adalah nomina. Ini bolpen, ini jam tangan, ini cincin. Hal-hal yang saya sebutkan tadi itu namanya konsep atau penamaan atas sesuatu. Semua bersepakat bahwa bentuknya seperti ini bisa masuk ke dalam jari, itu orang menyebutnya cincin. Penyebutan cincin itu disebut dengan konsep atau kategori nomina atau kata benda atau nama. Sehingga kalau di dalam pembahasan mengenai konseptualisasi itu kan kita bisa menyebutkan itu adalah nama dari sesuatu, nama dari seseorang, nama dari tempat, nama dari kegiatan, nama. Word, kata. Cuman dalam proses keilmuan, ketika misalnya saya membawa ke dalam konteks politik dan pemerintahan, munculnya kata negara, munculnya kata daerah, munculnya kata presiden. Gitu. Itu kan memuncul itu proses lama sebelumnya. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia tidak disebut sebagai negara. Sebutannya bangsa Sunda, bangsa Jawa, dan seterusnya. Belum negara Indonesia. Baru setelah merdeka, kemudian ada pemerintahannya, kemudian ada rakyatnya, kemudian ada pengakuan dari negara lain, kemudian ada apa namanya aturan-aturan hukum, maka disebutlah negara. Gitu. Kenapa orang ini menyebut bolpen? Pasti ada ciri-cirinya. Bentuknya lurus gitu kan. Tidak lebih dari 20 cm, bulat, ujungnya runcing, berbagai warna, bisa untuk menulis. Yang saya sebutkan tadi adalah ciri-ciri dari sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah bolpen ini. Bolpen nomina, bolpen konsep. Begitu. Seperti halnya tadi saya sebutkan, negara itu ada penduduknya, ada wilayahnya, ada aturan hukumnya, ada pimpinannya, ada pengakuan dari negara lain. Ciri-ciri itu disebut dengan negara. Begitu. Dengan demikian maka yang namanya konseptualisasi mengandung makna, mengandung arti sebagai proses-proses untuk memahami sesuatu, untuk memaknai sesuatu, untuk memahami bahwa hakikatnya itu loh dari sesuatu. Jadi saya bawa nih ke wilayah ilmu pemerintahan. Ketika mendengar ada kepala daerah, mendengar kata presiden, mengenal kata gubernur, pembangunan, kebijakan, pelayanan, pajak, retribusi. Yang saya sebutkan tadi adalah kata, tapi memiliki makna, memiliki hakikat. Kata-kata yang barusan saya sebutkan itu adalah konsep-konsep di dalam bidang ilmu pemerintahan. Gitu loh.
Anda mendengar ada kata pedagang, Anda mendengar kata harga, Anda mendengar kata konsumen, produsen, promosi, pasti Anda mengatakan itu istilah ekonomi. Ada istilah ayat, undang-undang, pasal, pidana, perdata, pasti Anda mengatakan itu istilah-istilah ilmu hukum. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham tidak? Mohon responnya, sampai di sini paham tidak? Iya, Pak. Yang lainnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi, konseptualisasi adalah proses seseorang menemukan teori, mendapatkan teori, atau berteori. Misalnya Anda begini, katakanlah si kakak pulang kerja, mau ke rumah. Anda di jalan menemukan ramai orang, ada kemacetan, kendaraan banyak, orang berkerumun. Anda akan menyimpulkan, ini mungkin sedang demo. Ada kata demo. Kenapa kakak bisa bilang kata demo? Karena demo identik dengan jumlah orang banyak, identik dengan teriak-teriak, identik banyak kendaraan, identik ada yang menjadi oratornya, dan seterusnya. Jadi ketika Anda mengatakan itu demo, demonstrasi mahasiswa, demonstrasi massa misalnya, itu karena di dalam pemikiran Anda sudah ada ciri-ciri tentang itu. Saya bawa ke wilayah lebih lanjut. Anda masih ilmu pemerintahan, satu saat Anda akan menulis skripsi. Anda akan menanyakan, Pak, saya akan meneliti tentang pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan publik. Karena pelayanan yang lain privat. Dosen akan bertanya lagi, pelayanan publik, emang ada apa? Oh, di kelurahan, Pak. Tentang apa? Pelayanan izin mendirikan bangunan, Pak. Oke. Kenapa dengan itu? Anda akan bongkar tuh. Ribet, banyak persyaratan, prosesnya lama, berbiaya tinggi, tidak jelas. Ciri-ciri seperti itu akan mengatakan, oh, pelayanan di sana sangat tidak efisien. Pelayanan di sana sangat tidak efektif. Artinya ketika Anda menyimpulkan seperti itu, Anda sebetulnya sedang berteori menyusun konsep tertentu pada simpulan Anda. Begitu. Jadi awal Anda berpikir melihat berbagai fenomena, berbagai permasalahan terkait dengan pemerintahan, ketika Anda menyatakan bahwa pembangunan gagal, pelayanan buruk, koordinasi lemah, kesejahteraan tidak terwujud, itu sebetulnya Anda sedang mengkonseptualisasikan dari sesuatu yang Anda lihat, memaknai sesuatu yang Anda rasakan, sehingga Anda berkesimpulan. Proses Anda menuju simpulan tadi, proses Anda untuk menemukan nama tadi, sebetulnya itu namanya proses konseptualisasi. Proses memaknai atas gejala, fenomena, kejadian yang Anda lihat, yang Anda rasakan, ya, yang masyarakat keluhkan dan seterusnya, sehingga Anda mengatakan, oh itu masalah kebijakan, Pak. Oh itu masalah pelayanan, Pak. Oh itu masalah retribusi, Pak. Oh itu masalah pajak, Pak, dan seterusnya. Begitu ya. Itu adalah proses dalam konseptualisasi. Jadi Anda harus mampu memahami, memaknai atas sesuatu. Jangan ketika Anda akan mengusulkan proposal skripsi, apa yang Anda akan teliti, Fahri? Oh, belum tahu, Pak. Anda jangan pernah menghadap dosen kalau belum tahu. Anda pergi ke lapangan, Anda baca literatur, Anda baca teori, kemudian Anda studi-studi lapangan, Anda menyimpulkan ada masalah ini dalam kebijakan publik tentang pelayanan publik menyangkut IMB, Pak. Apa fakta-faktanya? Anda jelaskan. Apa simpulan Anda sementara, adugan Anda sementara, hipotetik Anda sementara? Ada ketidakteraturan dalam kebijakan pada operasionalisasinya, Pak.
ketidakteraturan, ketidaktertiban, itu adalah Anda simpulan Anda atas temuan-temuan di lapangan. Jadi dengan demikian maka konseptualisasi, proses menyusun teori, proses menyimpulkan, proses berhipotetik adalah satu proses kombinasi, combine, gabungan-gabungan. Artinya begini, dalam proses Anda menemukan sesuatu atau berteori tadi, Anda akan mengetahui makna atas sesuatu itu. Anda akan mengetahui makna arti dari sesuatu mengenai apa yang dipahami oleh Anda. Anda memahami sesuatu itu pasti Anda punya pengalaman dengan melihat, mendengar, membaca, melihat video, dan seterusnya. Contoh sederhana begini, ketika Anda mengunyah belimbing, belimbing rasanya asam. Belum Anda memakannya, ketika melihat bentuk belimbing yang mentah, ini sudah air liur keluar. Kenapa? Karena di dalam pikiran Anda punya pengalaman yang seperti itu, namanya belimbing, kalau mentah ya asam. Sama halnya dengan ilmu pemerintahan ya. Anda sudah tahu yang namanya penduduk itu seperti itu, yang namanya kepala desa demikian, yang namanya camat ini, yang namanya namanya kebijakan seperti itu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian proses kombinasi berikutnya apa? Kita mempunyai suatu gambaran tentang hal yang memang dimengerti oleh kita. Tadi yang saya katakan, kalau yang namanya belimbing mentah itu asam, karena sudah ada gambaran dalam pikiran Anda. Anda punya pengalaman sebelumnya. Kalaupun Anda tidak punya pengalaman, Anda pernah melihat video orang lain atau mendengar katanya orang lain bahwa belimbing yang mentah itu asam. Atau bisa jadi juga dalam proses konseptualisasi ketika Anda bisa menyimpulkan bahwa itu adalah X, itu A, itu B, itu C, nominanya gitu. Bisa jadi karena memang kita mengenalnya, kita mampu mengidentifikasinya. Tentang apa? Tentang hal yang dimengerti oleh kita. Jika kita berhadapan langsung dengan itu. Ya, ini belimbing Pak. Betul, Pak. Rasanya asam, Pak. Nah, jadi tanpa mengatakan, orang bercerita kan gini. Maksud saya begini. Ada orang bercerita tentang sesuatu. Anda tidak paham. Tapi ketika ada orang, Anda ngerti ini? Oh, ngerti Pak, itu bolpen. Nah, jadi bisa macam-macam. Nah, makanya nanti kalau dalam sebuah penelitian, dalam sebuah Anda menyusun skripsi, menyimpul dan lain-lain, Anda butuh dukungan data dari katanya orang lain melalui penelitian orang lain, namanya penelitian terdahulu. Anda membutuhkan informasi ke lapangan, di lapangan Anda melihat laporan-laporan, Anda mewawancarai kepada kepala desa, Anda datang ke masyarakat, Anda ngobrol. Itu combine itu adalah akan menambahkan apa namanya di sini nih informasi yang cukup bagi Anda sehingga pada keluar bahasa verbal Anda atau dalam bahasa tulisan Anda akan menyimpulkan seperti ini loh Pak. Nah, kata seperti ini loh Pak, bahwa belimbing asam, bahwa kalau masyarakat tidak paham hukum, tidak disiplin akan menimbulkan akibat seperti ini. Itu yang disebut pada poin, kita mampu membuat hal yang dimengerti tadi, disadari tadi, sebagai suatu hal yang abstrak, dan atau sebagai sesuatu yang bisa menggambarkan sesuatu. Dari kalian, pasti beberapa dari kalian pernah pergi ke kota Bandung. Ketika orang bercerita tentang Bandung, Anda bisa membayangkan kan bagaimana Bandung? Di antara Anda pasti pernah pergi ke Yogyakarta. Anda bisa membayangkan kan bagaimana Yogyakarta? Nah, ketika Anda mampu membayangkan, karena Anda mengerti betul, Anda pernah mendengarnya, Anda lihat videonya, bahkan Anda pernah datang fisik ke sana, sehingga Anda menggambarkan bahwa Yogyakarta is exotic city misalnya. Bandung, kota yang indah misalnya. Begitu. Nah, kalau Anda sudah punya pemikiran di dalam diri Anda tentang sesuatu yang Anda lihat, yang Anda rasakan, Anda dipastikan akan mampu mengkomunikasikan kembali kepada orang lain. Melalui apa? Melalui verbal Anda,
melalui tulisan-tulisan Anda. Dari apa? Dari ciri-ciri utama yang Anda temukan tadi kepada orang lain. Begitu maksud saya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silahkan. Ini memang perlu pemahaman yang mendalam ya, perlu rileks ya, mengerti, memahami. Jadi nanti berujung pada nanti gitu, tidak sekarang, nanti berujung pada betapa pentingnya untuk memahami sesuatu dan memaknai sesuatu itu perlu yang namanya berpola pikir deduktif dan berpola pikir induktif. Artinya kita perlu belajar teori dan kita perlu mengoperasional teori dalam kenyataan. Nah, jangan pernah Anda mengatakan Anda sarjana kalau pola pikir itu tidak ada dalam diri Anda. Jadi sarjana itu harus mampu bagaimana menerjemahkan teori ke dalam dunia nyata, dan Anda harus mampu mengangkat dunia nyata secara abstraksi menjadi teori, pemahaman atas teori, dan seterusnya. Gitu. Baik. Tadi saya katakan kan ada kata konseptualisasi, bagaimana Anda memaknai, memahami sesuatu yang Anda lihat, yang Anda rasakan, yang Anda pahami tentang sesuatu, sehingga Anda menyebutkan, oh itu pembangunan, Pak. Oh itu infrastruktur jalan, Pak. Oh itu bidang kesehatan, Pak. Karena Anda tahu proses konseptualisasi. Nah sekarang apa sih arti konsep? Konsep itu tadi saya katakan word, kata, penamaan, nomina. Nah, pengertian dari konsep adalah suatu representasi abstrak. Representasi itu sesuatu yang mewakili ya. Representasi abstrak dan bersifat umum tentang sesuatu yang bertujuan menjelaskan suatu benda, suatu gagasan, atau suatu peristiwa. Ya. Ketika Anda ada ibu Anda atau istri Anda masak di dapur, kompor nyala, api keluar. Itu tidak disebut dengan kebakaran. Tapi ketika Anda melihat di perumahan, tiba-tiba ada api besar dan merebak kemana, itu kebakaran. Jadi Anda sendiri bisa membedakan sama-sama api, tapi itu kebakaran, ini bukan. Karena Anda tahu yang namanya konsep atau nama kebakaran itu beda dengan api nyala yang biasa. Nah, konsep itu bermakna penamaan. Atau bisa jadi nama atas sesuatu. Yang didasarkan pada apa? Pada ciri-ciri tertentu yang memang orang bersepakat. Ciri-ciri dari namanya belimbing ini, ciri-ciri bolpen ini, ciri-ciri negara ini, ciri-ciri penduduk ini, ciri-ciri pemerintahan yang berhasil ini, dan seterusnya. Ciri-ciri tadi itu adanya di fakta, di gejala, di kenyataan, di masyarakat. Nah, oleh karenanya kenapa bidang ilmu pemerintahan, risetnya perlu bertanya kepada masyarakat. Risetnya perlu ke lapangan. Risetnya perlu menanyai, mewawancarai, menyebarkan kuesioner. Karena dari wawancara, dari fakta di lapangan, dari keluhan masyarakat, dari instrumen yang Anda berikan, Anda bisa memahami fakta, gejala, kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa betul, Pak, pelayanan kesehatan di sana buruk. Betul, Pak, bahwa implementasi peraturan dari nomor sekian itu belum maksimal. Gitu. Nah, kalau dilihat dari asal-usul katanya, ya, secara etimologis gitu kan, kata konsep berasal dari bahasa Latin conceptum, yang artinya sesuatu yang bisa difahami. Kois, Anda bisa jelaskan apa yang disebut dengan gula? Gula, Pak. Nah, Gula apa ya? ciri-ciri dari gula. Ciri-ciri dari gula manis. Terus?
Terus berbentuknya seperti pasir, Terus? berwarna putih, Terus? ada yang berwarna putih, ada yang berwarna agak merah dan Terus? kecoklatan, Pak. Terus? Berasal dari tebu. Terus? Terus apa lagi ya? Bisa Udah, dibuat Pak, cukup, Pak. bisa dibuat minum Oh iya, susu, buat bisa bisa diminum. digunakan untuk sebagai perasa di minuman Oke, cukup. atau makanan. Yang Kois tadi sebutkan adalah ciri-ciri dari gula. Gula adalah nama dari ciri-ciri tersebut. Gula adalah konsep. Paham sampai sini? Kakak, coba kamu bikinkan ciri-ciri tertentu, bikin tebak-tebakan kepada teman-temanmu. Apa yang ada dalam pikiran kamu, ini berhubungan dengan konsep politik, pemerintahan, dan ilmu sosial. Kalau tadi kan hal-hal yang biasa. Coba kakak bikin ciri-ciri sesuatu, teman-teman menebak. Artinya Anda akan mendeskripsikan tentang gejala, fakta, kenyataan, teman-teman mengkonseptualisasikan. Jadi ketika Anda bercerita, teman-teman berpikir. Silakan. Contohnya itu Pak, apa namanya? Pesawat. Jangan ngomong pesawat, itu kan konsep. Yang saya bilang sama Anda tanpa menyebutkan sesuatu, nanti teman-teman yang menyebutkan itu Oh, ya. ciri-cirinya adalah gitu. Ciri-cirinya tuh memiliki satu knalpot, 2 ban, dan menggunakan bahan bakar minyak. Itu ciri-cirinya Pak. Saya sendiri nggak bisa menebak. Dan itu terlalu umum maksud saya. Semakin detail Anda membuat gejala-gejala, menyebutkan ciri-ciri, semakin memudahkan orang bisa memahami yang Anda maksudkan. Ulangi. Halo, ulangi. Nggak kedengar ya? Halo? Ya, yang tadi Pak. Ya, apapun lah terserah Anda. Oke, ciri-ciri ini seperti pasir warna putih. Cuman ini rasanya asin. Oh, terlalu sederhana pula. Orang mengatakan itu garam. Ya benar Pak. Itu saya tahunya hanya itu Pak. Ya udah. Nah, ciri-ciri yang si kakak tadi katakan adalah gejala-gejala, kenyataan-kenyataan yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, dan orang sepakat bahwa itu garam. Kata garam, kata gula, negara, bangsa, presiden, partai politik, itu adalah konsep. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Paham, Pak. Ya, terima kasih responnya. Jadi dengan demikian maka serangkaian pernyataan, ide atau gagasan yang saling terkait tentang berbagai kejadian, terkait dengan berbagai peristiwa, ya, dan menjadi dasar atau petunjuk dalam melakukan penelitian, itulah konsep. Jadi konsep itu nanti ujungnya menjadi teori. Jadi ketika Anda memunculkan kata pelayanan, pembangunan, birokrasi, ya, anggaran, pajak, itu adalah konsep-konsep dalam ilmu pemerintahan. Jadi saya ingin menyampaikan agar Anda mampu berpikir ini, ya, berpikir. Ya ini nanti ketika Anda mengerti yang saya maksudkan dan Anda bisa melakukannya, berpikir dan menyimpulkan, itu sudah merupakan ciri-ciri sarjana. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan seperti itu, jadi Anda masih jauh dari kategori sarjana. Oke, kita lihat misalnya apa pengertian konsep menurut para ahli. Pandangan para ahli filosof. Aristoteles mengatakan bahwa konsep adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Ini tentang pembentukan pengetahuan ilmiah. Jadi ketika kita berbicara ilmu pemerintahan, tadi saya katakan ada kata istilah kepala daerah, presiden, pembangunan, kebijakan, ya, undang-undang,
camat, kecamatan, desa, kelurahan. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah konsep-konsep hasil pemikiran manusia sebelumnya, dan itu menjadi dasar bagi pengetahuan ilmiah pemerintahan. Itu menurut Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa jangan pernah Anda mengklaim diri sebagai ahli pemerintahan, sebagai sarjana ilmu pemerintahan, kalau Anda tidak paham apa itu pembangunan, apa itu pelayanan publik, apa itu kesejahteraan, apa itu ideologi, apa itu dasar negara, apa itu bangsa, dan seterusnya. Akan wajar kalau orang mengatakan, Anda ngerti nggak istilah-istilah kayak misalnya apa namanya, katakanlah sosiologi, interaksi, ya, komunikasi. Oh enggak, saya nggak paham. Ya nggak apa-apa, mau Anda bukan sarjana sosiologi. Tapi ketika ditanya, kakak Anda paham nggak bagaimana peraturan daerah dibuat? Aduh, nggak ngerti saya. Orang langsung menyimpulkan Anda tidak punya kemampuan, Anda tidak kompeten di bidang ilmu pemerintahan. Oke, Woodruff mengatakan bahwa konsep dapat dibagi menjadi 3 poin. Pertama adalah sebagai sesuatu gagasan, sebagai suatu ide yang relatif sempurna dan bermakna. Jadi adanya dalam gagasan berpikir tentang sesuatu itu. Kemudian tentang sesuatu objek. Kemudian produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang atau manusia membuat pengertian-pengertian terhadap objek-objek tadi, gejala-gejala tadi, atau benda-benda melalui pengalaman yang dia pernah lakukan, yang pernah dia rasakan setelah melakukan persepsi-persepsi terhadap objek tadi. Tahu yang begitu mah itu tidak disiplin. Saya paham itu maknanya birokrasi. Oh, itu mah sederhana, Pak. Itu adalahnya good governance. Nah, jadi begitu. Jadi ketika kita sudah punya pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain, dan kita menyimpulkan, itu yang menurut Woodruff dikatakan bahwa Anda sebetulnya bisa memandang sesuatu sebagai konsep. Pasti Singarimbun mengatakan, ya, konsep sebagai generalisasi simpulan, sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena. Tadi fakta-fakta, ciri-ciri, gejala-gejala tadi yang seperti saya sebutkan, si kakak sebutkan, yang tadi si Koi sebutkan. Sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep merupakan sesuatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang dirumuskan oleh orang, oleh manusia. Istilah gula itu kan istilah dalam orang Indonesia. Ketika menyebut gula, semua orang yang sudah katakanlah udah sekolah sampai kakek-kakek tahu itu gula. Ya, karena menurut Singarimbun dikatakan bahwa itu sebenarnya simpulan-simpulan orang ketika dia memahami sesuatu dari pengalaman yang dia punya. Nah. Suara saya tidak terdengar, putus-putus, enggak? Halo? Halo Pak, terdengar Pak? Terdengar Pak. Enggak. Dengar Pak. Sedikit putus-putus di saya, Pak. Si Fahri bilang putus-putus jaringan mungkin. Baik. Kalau begitu yuk kita bedah secara teoretikal. Unsur-unsur dalam konsep itu apa saja sih? Pertama adalah nama. Nama itu merupakan konsep yang mewakili kata tunggal untuk menjelaskan ide atau gagasan. Jadi konsep itu ada namanya. Tadi saya katakan, langsung aja kita ke dalam istilah-istilah atau konsep-konsep dalam ilmu pemerintahan. Ada koordinasi, itu nama. Kabupaten, itu nama. Nama yang dimaksud istilahnya lah. Bukan nama Cikarangnya, bukan nama Bekasi, bukan. Istilahnya, konsepnya. Ada presiden, ada rakyat, ada penduduk, ada pembangunan, ada kebijakan. Itu adalah nama. Jadi nama ini merupakan konsep yang mewakili kata tunggal untuk menjelaskan ide atau gagasan tadi, tentang ciri-ciri tadi.
Tasya bisa membedakan nggak antara penduduk Bekasi dengan penduduk Sumedang? Dari konsep ini, unsur-unsur ini. Saya ini penduduk Sumedang, Tasya itu penduduk Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kira-kira apa yang Anda bisa pahami? Anda penduduk Bekasi, saya penduduk Sumedang. Pasti saya punya KTP Sumedang, Anda punya KTP Bekasi, kan begitu. Saya juga pajaknya di Sumedang, Anda di Bekasi, kan begitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Nama ini penting ya dalam sebuah konsep. Dan semua bersepakat bahwa itu istilahnya apa namanya? Ya tadi kata tunggal tadi. Misalnya contoh di dalam menyampaikan ide terdapat beberapa contoh analisisnya yang membandingkan contoh positif dan negatif serta karakteristik atas sesuatu. Seperti Tasya penduduk Bekasi, saya penduduk Sumedang, kan ada ciri-cirinya. Seperti si Kois mengatakan gula, si kakak ngomongin garam, itu kan ada ciri-cirinya. Warnanya sama-sama putih, bentuknya seperti pasir. Tapi ketika menyebutkan si kakak rasanya asin, si Kois menyebutnya manis, pasti itu namanya berbeda. Apalagi kalau ditambah sumbernya. Si Kois mengatakan sumbernya dari tebu, si kakak mengatakan dari air laut. Pasti semua orang mengatakan yang disebutkan ciri-ciri oleh si kakak adalah garam, yang disebutkan oleh si Kois adalah gula. Nah itu, jadi membandingkan contoh-contohnya. Ya. Kemudian juga unsur lainnya adalah karakteristik pokoknya, karakteristik pokoknya ciri-cirinya tadi. Ketika berbicara warna putih, dua-duanya warna putih. Belum bisa menebak. Ketika bentuknya pasir, semua juga pasir. Ketika bentuknya, rasanya ini manis, ini asin, lah baru Anda bisa menyimpulkan. Ada karakteristik pokok yang digunakan untuk menciptakan dan menentukan suatu contoh dalam kategori konsep tadi. Dan itu bukan konsep. Itu gula, ini garam. Kemudian rentang karakteristiknya, ini adalah konsep yang berkaitan dengan konsep lainnya dan memiliki rentang karakteristik yang membatasi konsep yang satu, misalnya ada superordinatnya, ya, ada yang menghubungkannya, ya, ada yang lebih luasnya, ya, seperti itu. Misalnya gini, maksud saya, ini ada konsep negara, di dalam negara itu ada ciri-ciri tadi, ada wilayah ada penjelasan lagi kan, ada penduduk, ada penjelasan lagi kan. Ada aturan hukum, undang-undangnya, ada penjelasan lagi. Ada kepala negara atau pemerintahan yang berkuasa, ada penjelasan lagi. Pengakuan dan negara lain, ada penjelasan lagi. Itu ada konsep yang utamanya yang lebih luas, ya. Superordinat ada koordinatnya yang menghubungkannya, ya. Sehingga itu bisa saling berhubungan. Ya. Nanti ujungnya nanti dalam pembahasan yang lain gitu, dalam studi-studi yang lain gitu, dalam metodologi ilmu pemerintahan kalau dari saya itu ada yang disebut dengan nanti adalah apa namanya, ilmu pemerintahan, nanti adalah teori-teori dalam ilmu pemerintahan, nanti di bawahnya itu ada variabel-variabel, di bawah variabel ada konsep-konsep, di bawah konsep-konsep ada gejala-gejala. Seperti itu. Ya memang Anda dipastikan tidak akan paham kalau cuma kuliah seperti ini. Anda harus membaca ya. Jadi ini introduction saja dari saya. Nanti harus membaca. Silakan dari berbagai sumber ya. Saya tidak akan membatasi buku apa yang Anda baca. Nah, karakteristik konsep apa saja? Konsep memiliki sifat abstrak yang merupakan gambaran mental mengenai benda, mengenai kegiatan, mengenai peristiwa, mengenai sesuatu. Gitu ya. Nah, secara umum, konsep merupakan kumpulan berbagai benda dengan karakteristik dan kualitas yang tertentu. Jadi, ya dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ketika Anda menyebutkan gula ini apa namanya garam, ciri-cirinya bisa disebutkan dan itu karakteristik. Kemudian konsep bersifat personal, sehingga pemahaman seseorang tentang sesuatu bisa jadi memang berbeda
dengan pemahaman orang lain. Memahaminya akan berbeda mungkin. Karena pengalaman dia. Dan konsep ini bisa dipahami, bisa diketahui lebih jauh melalui proses belajar, melalui pengalaman-pengalaman seseorang, melalui penalaran-penalaran, melalui membandingkan, dan seterusnya. Jadi kalau Anda sebagai calon sarjana ilmu pemerintahan, untuk bisa memahami bahwa Anda paham teori-teori pemerintahan, ya Anda harus belajar, harus mengalami, harus merasakan. Yuk, saya masuk ke dalam konsep pemerintahan. Konsep pemerintahan atau kata pemerintahan, gitu kan, menurut bahasa, kata pemerintahan berasal dari kata perintah. Berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Kemudian, menurut istilahnya, ini merupakan satu kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh suatu subjek. Subjek yang dimaksud tentunya pemerintah. Ya. Yakni organisasi pemerintahan, badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan, dan pejabat-pejabat pemerintahan pada suatu negara. Ya, kalau dilihat dari asal-usul katanya, maka pemerintahan berasal dari kata perintah berarti harus dilaksanakan. Seperti itu maknanya. Jadi sedangkan menurut istilahnya, makna lebih jauhnya lagi, pemerintahan ini merupakan aktivitas atau kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan pemerintah yang diselenggarakan oleh suatu subjek. Makanya ada sebutan istilah pemerintahan Jokowi, pemerintahan Pepen, pemerintahan Ahok, pemerintahan SBY, dan seterusnya. Nah, itu peristilahan saja untuk memaknai bahwa ada kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh subjek. Subjek tadi adalah pelaku. Baik, pemerintahan secara etimologi berdasarkan asal-usul tadi yang di awal. Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Pemerintah berarti badannya, lembaganya yang melakukan kekuasaan memerintah. Sedangkan pemerintahan bermakna sebagai perbuatan, sebagai kegiatan, sebagai cara atau hal atau urusan dari badan yang memerintah. Jadi pemerintahan ini lebih bermakna sebagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh badan, lembaga yang memerintah. Ya. Makanya ada istilah pemerintahan Republik Indonesia. Di dalamnya itu pasti ada presiden, ada DPR, ada DPRD, ada gubernur, ada bupati, ada menteri. Nah, itu adalah istilah-istilah yang melaksanakan kegiatan memerintah. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, silakanlah nanti Anda baca ya, Anda dalami ya. Baik. Baik, kita masuk nih. Ilmu pemerintahan menurut ahli seperti apa? Saya lebih kepada, tadi kan udah konsep dasar sudah ada kata pemerintahan berasal dari kata perintah. Memerintah itu seperti apa, perintah itu seperti apa, pemerintahan seperti apa, pemerintah seperti apa. Nah, kita lihat bagaimana menurut pandangan ahli. Van Vollier mengatakan bahwa ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun, dipimpin dengan sebaik-baiknya. Dinas umum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga atau badan-badan atau institusi-institusi pemerintahan. Ya, pemahaman Anda bisa kementerian, ya, bisa DPR, bisa MPR, bisa DPD, bisa lembaga kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Itu yang dikatakan oleh Van Vollier,
Kenapa itu? Ya dipimpin dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan rakyat. Ya. Kemudian Rosenthal mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum berlangsung. Jadi struktur lembaga. Bagaimana berjalannya lembaga presiden, kementerian, dirjen, dan seterusnya. Bagaimana misalnya hubungan antara pemerintahan dengan DPR. Bagaimana hubungan partai politik, sistem pemilu, gitu kan, dan pemerintahan. Macam-macam, macam-macam. Jadi Rosenthal lebih membidik kepada bagaimana proses bekerjanya struktur-struktur yang ada dan proses pemerintahan dilaksanakan. Jadi kalau bahasa lebih lanjut, Rosenthal mengatakan bahwa ini di dalam pemerintahan ada struktur. Struktur adalah lembaga atau badan yang diisi orang-orang yang kemudian akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan fungsi-fungsi pemerintahan, regulasi, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Kemudian Bres mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun, kemudian difungsikan secara ke dalam diri lembaga itu dan keluar dari diri itu atau kepada masyarakat. Jadi kalau Bres mengatakan bahwa bagaimana struktur pemerintahan daerah itu disusun, jadi mengisi orang-orang di DPR, ya, kemudian bupati dan wakilnya, kemudian ke bawah ada setda, dinas, dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana ia berfungsi ke dalam diri dia, lembaga itu untuk bagaimana berkembang dan seterusnya, dan bagaimana melakukan fungsi terhadap penduduk atau rakyat yang dipimpin oleh dia. Strong mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam maupun keluar dari diri dia. Sedangkan MacIver mengatakan pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi Ever mengatakan bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah. Ini kalau MacIver ini relasinya dengan ilmu politik, dengan kekuasaan, dengan kewenangan. Makanya kalau berbicara kepada pendapat MacIver itu kan lebih berbicara otoritas kewenangan. Ujungnya nanti dengan kepemimpinan pemerintahan, kemampuan meyakinkan, kemampuan mengambil keputusan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Yuk kita lihat bagaimana konsep-konsep pemerintahan di berbagai negara. Istilah-istilah pemerintahan. Misalnya di Inggris menyebutnya government, di Perancis menyebutnya government. Keduanya berasal dari kata Latin gubernaculum. Itu. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan hukumat. Lain halnya dalam bahasa atau istilah di Amerika itu disebutnya administration, pemerintahan itu. Dengan demikian dari berbagai peristilan pada berbagai negara, termasuk kalau di situ adalah Belanda mengatakan bahwa sebagai regering, maka di situ adalah secara umum mengandung makna bahwa yang namanya pemerintahan ini sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang. Yang berwenang yang dimaksud terserah, mau presiden kalau di nasional, gubernur, wali kota, bupati misalnya, untuk menentukan keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan sebagai penguasa di dalam menetapkan perintah-perintah tadi kepada lembaga badan yang ada di bawahnya. Kan hierarkis ya, presiden, gubernur, ya bupati, camat, kades lurah, RW, RT, penduduk. Kan begitu hierarkinya.
Sehingga nanti ujungnya sebetulnya ketika berbicara mengenai pemerintahan, maka ini dipastikan akan berkaitan dengan relasi antara pihak pemerintah dengan warga negara atau penduduk pada suatu wilayah yang disebut dengan negara. Baik, bagaimana dengan fungsi utama pemerintahan? Fungsi utama pemerintahan adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan negara. Menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan negara ya untuk mencapai masyarakat adil makmur, sejahtera, damai, aman, sentosa, tertib. Nah, itu. Kemudian pemerintah untuk mencapai itu melakukan berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Jadi konteks di sini adalah baik konsep pemerintah maupun konsep pemerintahan dimaknai sebagai arti luas. Konteksnya luas. Jadi bisa dimaknai sebagai fungsi-fungsi tadi, ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu kan dalam konteks luas. Bisa pemahaman eksekutif, legislatif, judikatif. Seperti itu. Nanti eksekutif dipilah lagi. Melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, dan regulasi atau kebijakan. Baik, ini fungsi pemerintahan dalam arti luas. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Jadi fungsi pemerintahan dalam arti luas pada bidang eksekutif, pada bidang legislatif, pada bidang judikatif. Kemudian kalau fungsi pemerintahan dalam arti sempit dan hanya eksekutif saja, ini memaknainya sebagai fungsi regulasi atau kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan. Regulasi itu bertujuan untuk pengaturan, karena regulasi yang dimaksud dan undang-undang dan kebijakan. Pelayanan itu dilakukan untuk keadilan, semua masyarakat mendapatkan hak yang sama dilayani oleh pemerintah. Pembangunan itu ujungnya adalah untuk pemerataan. Ya, pemerataan. Kenapa misalnya perlu pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian, pembangunan kemaritiman, ya, kemudian pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tujuannya untuk pemerataan. Dan fungsi pemberdayaan tujuannya adalah untuk kemandirian masyarakat agar masyarakat berdaya, ya, baik secara politik, sosial, ekonomi, ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, silakan. Jadi memang ceritanya panjang, padahal ujungnya kita akan bagaimana memahami pemerintahan, ya, seperti itu. Tapi ya saya menyampaikan dari awal dulu agar Anda paham betul bagaimana proses sehingga Anda memahami konteks pemerintahan tadi. Baik, setelah kuliah ini saya kasih waktu Anda untuk membuat resume, ya, karena Anda harus paham materi dari saya, kemudian Anda unggah seperti biasa di dalam Google Classroom. Nanti saya akan bikinkan roomnya setelah kuliah saat ini. Dan materi kuliah ini juga saya akan unggah dalam YouTube saya setelah kuliah ini. Jadi Anda nanti saya akan linknya. Sebetulnya Anda dengan membuka channel Aus Kuswandi gitu akan nanti masuk. Jadi kalau Anda untuk bisa paham materi-materi saya, juga silakan. Ada materi-materi di dalam kelas reguler yang lain, ya, terkait dengan filsafat pemerintahan, tapi tidak dari awal. Nanti selanjutnya ada beberapa setelah UTS mungkin Anda bisa lihat di materi kuliah dari reguler A, seperti itu. Baik, saudara-saudara mahasiswa, izin untuk stop share dulu. Silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan,
Silakan. Pak, izin bertanya boleh Pak? Silakan. Tadi kan di slide fungsi utama pemerintahan kan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan negara Ya. yang dipakai dalam arti luas. Nah, kalau Ya. misalkan di sini presiden yang kita maksud di sini gagal dalam untuk menuju tujuan itu, apakah disebut gagal apa gimana Pak? Gini, kategori gagal atau tidak itu ada ukurannya secara normatif. Ukuran itu ada di mana? Jadi karena sesuatu itu harus berbasis kinerja. Ya. Misalnya gagal untuk mencapai tujuan ideal masyarakat adil dan makmur, itu ada turunannya. Jadi satu pemerintahan presiden pasti dia memiliki yang disebut dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selama 5 tahun itu ada di breakdown lagi ke tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Setiap tahun itu nanti di breakdown lagi ke dalam APBN. Gitu ya. Jadi untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan, maka kita harus membidik dari capaian-capaian itu. Kalau ternyata misalnya kemampuan presiden dalam mewujudkan kesejahteraan dengan cirinya adalah keterserapan penduduk usia kerja dalam menciptakan lapangan pekerjaan atau pada bidang usaha atau pada bidang industri dan lain-lain sekian persen. Kalau ternyata di bawah target yang ditentukan, maka dianggap gagal atau tidak berhasil. Kalau misalnya jumlah pendapatan nasional harus mencapai sekian triliun, tapi tidak mencapai, itu disebut gagal. Kemarin beberapa waktu lalu sebelum Januari ada klaim dari pemerintah bahwa misalnya pajak melebihi target 100%, berarti itu berhasil. Ya, tergantung. Nah, kalau klaim gagal atau tidak itu datangnya dari penduduk, dari masyarakat, biasanya mereka kan yang merasakan ya. Nah, apakah bisa diklaim sebagai ketidakberhasilan atau kegagalan? Ya terserah, itu mah subjektif. Tapi kalau secara organisatoris ada ukuran-ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalau di dalam pemerintahan daerah dikenal dengan istilah LAKIP, ya, laporan akhir kinerja pemerintahan. Ya, di situ bisa dilihat seberapa berhasilnya pemerintahan. Dan itu kan disampaikan di forum yang terhormat. Sidang DPRD kalau di daerah, sidang paripurna di DPR kalau di pusat. Kemudian anggota-anggota dewan tersebut akan memberikan tanggapan, koreksi, masukan. Ya, begitu. Ya. Saya tidak mengatakan keberhasilan atau tidak keberhasilan itu relatif, tidak, tapi untuk menentukan berhasil atau tidak itu pasti ada ukurannya, ada standarnya. Misalnya kalau Anda kakak bekerja di suatu perusahaan, Anda dalam 6 jam bekerja itu harus menghasilkan sekian jumlah. Jika Anda mampu mencapai sekian jumlah, berarti Anda berhasil mencapai target. Ya kan? Jika kurang mencapai jumlah, bahwa Anda tidak mencapai target. Bahasanya adalah gagal atau tidak. Untuk dikatakan gagal bisa jadi dalam satu periode tertentu, selama 1 bulan, ada 24 hari kerja, dari 24 hari kerja, berapa persen Anda tidak mampu mencapai target? Jika tidak mampu mencapai targetnya hanya sedikit saja, hanya 5 hari dari 24 hari kerja, tinggal dijumlahkan aja 19 hari per 24 kali 100%. Berarti Anda dianggap berhasil karena jumlah tercapainya lebih tinggi dibanding yang tidak. Begitu. Ya, jadi ada pengukuran kinerja pemerintahan. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Ya, izin bertanya Pak. Yo, silakan. Tadi di slide karakteristik konsep ya Pak, di poin ketiga, Ya. itu konsep bersifat personal, sehingga pemahaman seseorang tentang suatu hal dapat berbeda dengan pemahaman orang lain. Ya. Nah, terkait hal itu apa Pak yang mendasari hal itu Pak? Iya, karena kan begini, pengalaman seseorang atau sesuatu berbeda-beda. Pengalaman yang dimaksud bisa dari pengalaman yang dia rasakan, pengalaman yang dia lihat, ya, pengalaman yang dia melakukan, pengalaman yang dia pernah mendengar cerita, itu kan berbeda-beda. Nah,
Ketika perbedaan itu muncul, maka akan ada subjektivitas. Tapi ketika ada Fahri berpendapat begini, Tasya begini, Kois begini, Ahmad begini, Kakak begini, tentang sesuatu tadi, katakan saya tadi katakan tentang gula segala macam. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang berbeda tadi, kalau disatukan di dalam sebuah rumusan yang sama, oh saya sepakat memang itu yang dimaksud oleh saya. Gitu. Jadi apa namanya? Tadi seketika si kakak mengatakan bagaimana untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan. Nah, ada hal yang memang harus disepakati dulu oleh pihak-pihak tertentu yang menilai. Karena kalau berbicara tadi kepada pengalaman Fahri, saya atau Ardiansa mungkin berbeda-beda sehingga kesimpulannya juga berbeda. Begitu. Jadi pengalaman seseorang atas sesuatu akan memanai sesuatu secara berbeda dengan orang lain. Artinya kesimpulan itu empiris ya Pak ya? Oh iya, sangat empiris. Jadi makanya berteori itu membuat teori itu harus didasarkan pada hal yang empiris yang terjadi faktual di lapangan. Begitu. Misalnya ketika saya memegang sesuatu benda, bentuknya sama. Ketika dilihat dalamnya, oh ternyata mana contohnya? Ini. Bentar. Aduh, nggak ada ini nih. Bentar. Katakanlah ini bentuknya sama. Kecil, ukurannya tidak lebih dari 20 cm, bulat. Tapi semakin detail memberikan ciri-cirinya, itu semakin detail perbedaannya. Tapi kasat mata orang mengatakan, oh itu bolpen Pak. Enggak, ini memang bolpen, ini sumpit. Gitu. Jadi pembuktiannya di empiris. Sering artinya konsep itu bersifat subjektif Pak? Enggak, pada akhirnya konsep itu bersifat pada awalnya subjektif. Tapi ketika konsep itu sudah disepakati, tadi katakan ada kata negara, semua orang di situ negara, sepakat. Tapi pada awal dia memunculkan sesuatu yang belum disepakati bersama, maka itu belum dikatakan sebagai satu konsep yang yang berlaku umum. Jadi pengalaman seseorang antar konsep itu berbeda-beda. Gitu pada awalnya, ada proses berpikirnya. Tapi ketika konsep itu kemudian diulang-ulang, orang makan sama-sama, semua bersepakat. Gini ya, ada peristilahan yang baru-baru ini apa? Ada rasuah, itu istilah baru kan? Ada gender, itu istilah baru kan? Ada istilah lagi governance dan lain-lain, itu istilah baru. Tapi ketika orang belum bersepakat bahwa itu sebagai istilah yang disepakati, itu subjektif. Begitu Fahri. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, nanti coba untuk bisa mendalami lagi, Anda pahami lebih lanjut. Jadi memang pada ujungnya adalah ketika peristilahan konsep itu untuk diabstraksikan sehingga orang paham bahwa itu negara, paham bahwa itu kemiskinan, paham bahwa itu kesejahteraan, itu akan semakin disepakati orang-orang manakala tadi empiris, faktual tadi sebagai pembuktiannya. Seperti itu. Yang lain silakan. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita cukup ya, karena sudah melebihi waktu 1,5 jam. Terima kasih. Kalau Anda tidak paham, tidak apa-apa. Silakan Anda untuk lebih paham, Anda baca dari sumber literatur yang sesuai. Kemudian setelah kuliah ini, silakan Anda unggah di dalam Google Classroom yang sudah saya siapkan. Anda untuk lebih memahami lagi, silakan Anda bisa melihat kembali dari materi yang akan saya unggah di YouTube saya. Jadi YouTube saya Anda tinggal cari aja channel Aus Kuswandi ya. Di situ ada materi pada kuliah ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.